Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Mas Ran Channel ingin membahas tentang masalah murai batu lagi nih teman-teman. Tapi kita membahas di sini nggak sendirian. Di sini kita ditemenin oleh Bang Andri. Dia tuh salah satu juri yang udah lumayan lama saya kenal dari awal main burung lah. Karena saya main burung tuh ya paling baru 2 tahunan teman-teman. Nah, beliau ini sekarang alhamdulillah udah punya usaha juga. Usahanya apa nanti kita tanya aja. Nah, jadi kali ini tuh Berkah Mas Ran Channel ingin membahas tentang bagaimana penjurian, terus bagaimana cara penilaian burung yang baik dan benar. Karena kan dari kemarin ada aja nih teman-teman yang nanya kayak, Bang, burung saya kerja tapi sama juri nggak dihargain gini-gini. Nah, kita sebagai pemain burung, alangkah baiknya nggak bisa langsung menyerahkan juri. Beneran Bang ya? Betul, 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 betul. Jadi kita juga harus tahu dulu burungnya kita tuh kerjanya kerja yang gimana, terus Betul. mungkin di setiap IO juga IO-nya beda-beda Ya, pakemnya gitu sistem kan. lah, sistem. Sistemnya beda-beda gitu. Jadi simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Nah, gini nih, Bang Andri. Ya, Ngomong-ngomong dari mana? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil diminum nih Bang Ya, Andri ya. sambil ngopi ya. Perkenalkan, nama saya Andri Junaidi. Hmm, Alhamdulillah saya berkarir sebagai juri kurang lebih sudah 7 tahun ya Bang. Kurang lebih lah ya. Saya tinggal di Jakarta Barat. Asal saya dari Jawa Barat ya. Tepatnya Bogor. Asli Bogor Bang. Asli Cianjur tapi lamanya di Bogor gitu. Tapi saya udah domisili di sini di Jakarta Barat udah sekitar 15 tahunan lah ya kurang lebih. Ya, kita mulai Dari ini dulu deh. Saya kan kenal Bang Andri tuh beberapa tahun yang lalu masih jadi juri tuh kan di betul, salah betul, satu betul. IO IO, Lakber betul. lah gitu. Kita Betul, nggak perlu betul. sebut ya Betul, teman-teman ya. betul, betul. Nah, di situ saya juga waktu itu memang baru belajar. Kebetulan salah satu joki saya juga temennya Bang Andri, temen Betul. ngejuri juga. Jadi sering ngobrol, sering belajar. Jadi coba diinin aja Bang. Saya kan dari dulu belum pernah nanya nih. Betul, betul. Awalnya dulu jadi juri, Hmm. kapan, terus Hmm. ngejuriin apa, entah LB kah atau Hmm. langsung dikicau kan. Dulu Hmm. setahu saya juga LB sempat rame kan Bang. Sempat rame betul. Jadi coba Abang jelasin runtutan awal tuh kecemplung di juri sampai saat ini gimana ceritanya tuh Bang? Jadi sejarahnya mungkin emang agak panjang, tapi kita persingkat. Hmm. Awal mulanya jadi juri itu sebenarnya dorongan temen juga. Ya, sekarang temen pun masih jadi Ngejuri. juri. Ya, alhamdulillah lah gitu ya. Sebenarnya udah lama waktu itu ditawarin, cuman belum kepikiran lah pengen jadi juri. Karena berhubung waktu itu ada tempat yang dekat rumah, ada lapangan lapet lah ya, dekat rumah. Saya pikir ya ini dekat rumah nggak apa-apa lah, saya nyoba-nyoba seperti apa sih jadi juri gitu ya. Awal-awal cuman itu nggak berjalan lama karena memang dasarnya saya itu pemain burung kicau ya, bukan pemain burung lovebird. Jadi bentar saya potong maaf Bang. Jadi awalnya itu ditawarin temen tapi kondisinya waktu itu memang sudah udah main burung. Main burung udah lama. Dari zamannya Anis masih rame, alhamdulillah saya udah belajar main burung lah ya waktu itu Mas. Di Bogor lah ya gitu. Anis masih rame, masih harga Anis itu masih bisa dibilang lebih mahal harga Anis dibanding Murai. Waktu itu ya. Lagi lagi tenar-tenarnya lah Anis lah ya gitu. Nah, terus kalau kecemplung ngejuriin itu karena lakbet lagi rame, kebetulan mungkin banyak lapangan yang buka, lapangan lovebird ya gitu ya kan, ada yang siang, ada yang malam, bahkan ada yang pagi. Nah, kebetulan waktu itu ada teman buka lapangan lovebird malam dan deket rumah. Saya pikir karena kan kesibukan, saya pikir kalau siang kan ada kesibukan lain lah ya gitu ya.
Saya pikir kalau malam kan nggak ada kesibukan, oke lah saya nyoba-nyoba gitu ya kan. Nyoba-nyoba, alhamdulillah beberapa bulan gitu. Tapi memang pada dasarnya saya pemain kicau, jadi saya nggak begitu menikmati Waktu di Lovebird. Lovebird karena saya lebih senang kicau gitu maksudnya ya. Jadi belajarlah saya ke penjurian kicau, lebih tepatnya dulu itu ada lapangannya Blaze namanya. Oh, jadi pertama ngejuri kicau tuh di Di Blaze. Blaze, betul, Pondok Jagung, Graha Raya ya kalau nggak salah ya. Itu sekarang alhamdulillah guru saya pun sekarang udah jadi korlap KMM, Bang Bejo Mardiana gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi panjang lah kalau diceritain, tapi intinya saya itu kurang lebih 7 tahun penjurian gitu. Nah, dari Blaze itu apakah Bang Andri pindah-pindah atau di Blaze aja terus tuh Bang? Oh iya, pindah-pindah. Saya itu setelah ya saya pikir apa ya, kadang kita kan jam terbang itu penting ya. Betul, betul. Jadi saya pikir ya itulah saya pindah ke IO lain, pindah ke IO lain. Nah dari situlah mungkin ibarat kata saya tahu pada dasarnya itu bukan pakem yang berbeda, tapi sistem gitu. Jadi setiap IO ataupun setiap lapangan itu memang punya sistem sendiri-sendiri. Sistem dalam arti aturan di setiap IO, aturan dalam arti masalah si penjuriannya atau masalah penilaiannya nih Bang? Iya, jadi ada sistem dalam misalkan burung turun atau apa itu Ya. kan sistem juga ya. Ada juga sistem penjurian. Kalau kata saya gini, seperti halnya kita bermazhab dalam Ya, agama. ya. Jadi kita tetap kiblat kita itu tetap Ka'bah, tapi mazhab kita pasti akan berbeda-beda, betul Pak ya. Nah, sama pun ketika kita berkiblat, semua IO, semua juri pasti akan berkiblat pada irama lagu, durasi kerja, volume, gaya dan fisik. Betul. Ya kan? Itu pasti kiblat utamanya. Tapi balik lagi, setiap IO ataupun setiap juri ataupun setiap korlap dia balik lagi punya mazhab. Mazhab ini bisa dibilang kecenderungan dia dalam menilai burung. Berarti saya potong, maaf Bang. Analoginya gini, misalkan berarti kita bawa burung nih Bang, di IO yang A misalkan. Iya, betul. Nah, saya punya burung misalkan burung tipe yang nembak nih. Nembak, jeda, nembak gitu. Nah, itu saya koncer nih masuk satu nih. Tiba-tiba minggu depan misalkan saya diajak teman main ke lapangan B. Betul, betul. Dan tiba-tiba sama kerjanya, durasinya juga sama, cara nembaknya juga sama. Cuma di yang lapangan satu punya saya dibuang nih, anggaplah ketiga gitu. Betul, betul. Nah di situ saya marah-marah berarti kita juga nggak bisa nyalahin dari si jurinya, si juri berarti ya. Betul, betul. Karena mungkin gini, balik lagi yang saya bilang tadi, mazhab. Jadi ada mungkin kita berbicara lapangan A lah misalkan. Lapangan A dia bermazhab materi. Ya. Ibarat kata materi itu dalam artian dia tidak mengutamakan durasi. Ya. Karena burung bermateri panjang itu pasti akan ada jeda. Ya. Nah, tapi kalau burung durasi, benar secara durasinya ibarat kata ibarat kata dari A sampai Z. Tapi pasti lagunya itu nggak bakalan panjang. Betul, betul. Karena dia pembawaannya ngeroll. Nah, balik lagi ke sistem ataupun pakem ataupun mazhab si IO tersebut. Ya, dari lapangan masing-masing berarti kan. Betul. Dia lebih mengutamakan materi panjang ya. Materi panjang atau tandes gitu. Atau dia lebih mengutamakan durasi. Dalam artian burung kerja total. Ya berarti sampai sini saya nangkep nih Bang. Mungkin teman-teman yang kemarin nanya juga ada di satu IO lain burung kerja dihargain, terus pindah ke IO lain ternyata nggak dihargain. Mungkin teman-teman. Saya nggak nyalain teman-teman juga, nggak nyalain juri juga. Kita kan di sini maksudnya penengah gitu. Penengah, betul, betul. Kita berarti harus lebih mawas diri, mungkin bisa menanyakan itu ke juri pakemnya di IO tersebut. Jadi, apa sebelum marah-marah kita lebih baik menanyakan dulu pakemnya atau mazhabnya lah yang dipakai di sini itu yang diutamain itu
burung seperti apa? Hmm. Burung materikah atau burung durasikah? Dalam artian kita berbicara di lapangan akar rumput ya, karena gini, setahu saya namanya lapangan gede ataupun lapangan kelas atas lah ya, itu pun burung yang turun pun itu pasti burung-burung bagus. Ya. Ibarat kata secara materi, secara durasinya udah pasti mumpuni. Betul. Nah, yang kadang jadi polemik itu di lapangan akar rumput. Karena lapangan akar rumput itu bisa dibilang, bentar maaf saya potong, akar rumput itu maksudnya kayak latberan ya, latberan, betul. takutnya nggak ada yang nganggap. Jadi lapangan latberan lah. Yang jadi polemik itu lapangan latberan. Karena kalau lapangan gede, menurut saya ya, lapangan gede itu udah pasti irama lagu, durasi kerja itu udah pasti. Dan ibarat kata materi durasi kerja itu udah pasti, karena burung yang turun pun pasti burung-burung mumpuni. Ya, pasti. Nah, tapi ketika lapangan latberan itu pasti akan jadi polemik, karena burung yang turun pun enggak seperti mumpuni seperti burung di kelas atas. Ibarat kata ada burung yang cuma nembak tok tapi durasinya kurang. Benar. Ada burung yang durasi tok tapi pukulannya kurang. Nah, itulah karena ya ini kan lapangan latberan. Beda lah kalau burung mau udah pasti pukulannya panjang, durasi kerjanya bagus, udah pasti. Iya, makanya dari tiketnya pun beda. Nah, dari harga tiketnya pun beda gitu. Dan pastilah harga burungnya juga akan berbeda gitu. Karena dia itu speknya memang udah materi, durasinya itu udah di atas rata-rata. Nah, ini lagi Bang Andri nih. Kebetulan tadi salah satu subscriber saya ada yang nanya nih. Bentar, saya bacain ya Bang Andri ya. Mau tanya ini Om, sebenarnya sekarang diutamain burung pukul apa burung durasi? Terus yang dicari irama lagu apa pukulan panjang? Mungkin sepintas pertanyaan ini udah dijawab yang tadi kita bahas nih. Betul. Cuma kalau Bang Andri lihat sekarang nih kan Bang Andri juga kan setahu saya udah mulai kelola 2 lapangan nih kan. Betul. Mungkin Bang Andri bisa ngelihat sekarang tuh arah-arah murai itu atau rata-rata IO tuh yang dicari itu burung pukulan atau apa sih tadi? Satu lagi. Durasi kerja. Ya, yang ditamain itu burung pukul atau burung durasi kerja kalau sekarang. Sebenarnya sih gini ya. Ya ini sih menurut sepengalaman saya atau ibarat kata sekeilmuan saya lah ya. Setahu saya dulu saya waktu main burung ada istilah gini, saya waktu jadi pemain namanya murai ya, main murai ya, asal nembak 5 kali cililin aja udah aman. Iya. Ya, dia nembak 5 kali cililin udah aman dah, minimal nominasi. Tapi kalau sekarang itu dibilangnya selobang. Nah, kalau sekarang kan karena mazhabnya udah pecah. Udah banyak. Mazhabnya udah lain. Nah, itu bisa dibilang selobang. Tapi mungkin dulu pun selobang dibilang, tapi minimal nominasi. Burung seperti itu karena ibarat kata secara materi itu dia mewah. Ya dalam artian panjang ya kan, volumenya bagus gitu. Nah, kalau balik lagi tadi ibarat kata lebih mengutamakan kemana, tetap pasti yang diutamakan kalau menurut saya materi. Materi berarti. Iya dong. Karena di lapangan gede pun namanya burung mahal, itu burung bermateri dan pasti akan berdurasi. Betul. Jadi pilih burung itu materi dulu, baru durasi kemudian. Karena durasi itu bisa dicari, kalau materi itu susah dicari. Betul, gitu. Masuk akal teman-teman. Kalau durasi itu burung kita kasih tenaga, ibarat kata pas, misalkan settingannya pas, pasti durasinya pun akan ngikutin. Misal gini, zaman sekarang apalagi kan vitamin udah banyak lah ya. Kenapa makanya burung sekarang, burung tembak bisa cuman 1, 2, 3 detik ataupun 5 detik itu udah pasti nembak lagi. Tapi kalau burung zaman dulu bisa, sepengetahuan saya nih, mohon maaf ya, ini sepengetahuan saya. Ya mungkin di luar sana banyak senior yang lebih dari saya. Ini sepengetahuan saya. Burung zaman dulu itu dari nembak pertama ke nembak kedua itu butuh waktu yang agak lama. Jeda lah gitu ya.
Tapi kalau burung zaman sekarang, saya selama jadi juri gitu ya, makin ke sini spek burung itu makin bagus, Makin meningkat. makin meningkat karena mungkin dari settingan sudah ibarat kata seliweran di YouTube. Ya, dari vitamin pun Udah sudah banyak banyak. mereknya. Betul. Jadi tinggal menyesuaikan di mana cocoknya. Tinggal pahami kebutuhan karakter Betul. burung lah gitu. Nah, jadi kalau burung zaman sekarang ya saya selama menjuriin gitu udah luar biasa, hebat dah. Burung nembak panjang. Cuman dalam tempo waktu 5 detik dia udah bisa panjang lagi tembakannya. Banyak Nah, sekarang makanya burung kalau menurut saya kita cari materi dulu baru durasinya. Betul. Gitu. Karena gini, dalam penilaian pun setahu saya nih ya, setahu saya menurut keilmuan saya, lomba itu kan pasti nilai itu 100, Ya. nilai paling besar. Nah, nilai 100 itu, dari nilai 100 itu durasi itu tidak ada. Jadi yang nilai 100 itu irama dan lagu, volume dan fisik. Nggak ada tuh durasi. Kenapa? Karena durasi itu nanti perbandingan antara menit dia bermain. Gitu. Jadi irama itu 20 poin, dibagi-bagi ya. Dari poin 100 ini dibagi-bagi. Irama itu 20 poin, lagu itu 20 poin, volume itu 30 poin, fisik itu 30 poin. Jadi total keseluruhan itu 100 poin. Tapi irama dan lagu itu sebenarnya satu kesatuan walaupun poinnya beda-beda. Tapi nggak boleh terpisah karena dia 20 plus 20. Jadi 40 gitu. Namanya burung berirama dan lagu udah pasti berdurasi kerja. Gitu. Tapi beda kalau burung hanya durasi kerja toh. Dalam artian burung kluk 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 dari awal itu pasti durasi kerja. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita burung berirama dan lagu, pasti durasi kerjanya itu dapat. Karena burung berirama dan lagu itu, secara dia lagu kecil-kecilnya ada. Kan irama itu alunan lagunya. Nah, lagu itu ya tonjolan. Misalkan kalau di Cucak Hijau itu cerecetan. Kalau di Murai misalkan materi masteran yang dia bawain gitu. Jadi itu gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau mau nyari burung durasi kerja dulu ataupun irama lagu dulu, ya materi dulu. Kalau menurut saya ya materi dulu. Berarti jawaban yang tadi tuh pertanyaan yang masalah sekarang itu lagi pukul dulu burung pukul atau durasi kerja. Betul. Berarti balik lagi ke yang tadi pernah dijawab, balik lagi ke pakemnya. Karena beda-beda. Cuma mayoritas kalau misalkan kita ngomong tadi Bang Andri jelasin bahwa burung yang bermateri, berirama itu pasti punya durasi kerja. Iya. Karena burung ngukluk doang pun dari awal sampai akhir, itu durasi kerja. Durasi kerja. Karena kan dia bunyi, teman-teman. Karena dia bunyi. Ya, masuk akal, teman-teman. Gitu. Jadi harus dibedain durasi kerja sama durasi materi sama durasi bunyi. Ya. Kalau durasi bunyi, namanya burung ngungluk aja itu durasi bunyi. Betul. Tapi kalau durasi materi itu dalam artian gini, misalkan kan durasi itu di dalam penjurian pun ada dua macam. Pertama, ada yang berpikir durasi kerja itu awal, tengah, akhir. Entah itu ada jedanya, is okay. Tapi yang mungkin jedanya itu kalau bahasa juri jangan ngopi. Ada yang dibilang juri misalkan pakem lain durasi kerja itu ngedur. Awal sampai akhir, ngedur. Ibarat kata puasa itu nggak ada bolongnya. Tapi kalau orang puasa itu kan misalkan tanggal 1 puasa, tanggal 15 puasa, tanggal 30 puasa. Nah, misalkan kayak begitu. Tapi maksudnya gini, kita itu kan melihat menit permainan. Misalkan menit permainan itu rata-rata kalau di akar rumput itu 7 sampai 8 ya. Kalau di akar rumput lah latberan lah ya gitu. Tapi kalau ke lapangan gede mungkin bisa 10 sampai 15 lah ya. Nah, dari menit perlombaan itu kan sebagai juri pasti kita bisa tahu burung itu berapa kali nembak. Begitu.
Kalau mungkin misalkan dia nembak dalam artian balik lagi ya, bukan selobang ya gitu. Maksudnya nembak gonta-ganti lagu gitu ya. Dia misalkan nembak lebih dari 10 kali. Otomatis berarti dia awal, tengah, akhirnya dapet. Yeah. Tanpa kita berbicara jedanya ya, karena burung tembak udah pasti jeda lah gitu ya. Berarti kan secara durasi kerjanya awal, tengah, akhir dapet. Nah, balik lagi nih ke si pemahaman juri. Yeah. Dia lebih milih yang itu, walaupun kita berbicara pasti ada jeda, karena burung fukul pasti harus menarik napas, cari napas. Pastilah nggak mungkin, nah, kecuali robot. Nah, gitu. Ibarat kata beda dengan burung yang ibarat kata ngerol-ngerol aja gitu. Ibarat kata pasti dia lebih ngedur dibanding burung yang fukulan panjang. Karena, sekarang ini kemarin ada beberapa yang nanya juga nih masalah odeng mengodeng nih, Bang Andri. Jadi bukan suatu masalah yang memang dibesarkan besar, gitu, betul, Cuma betul. dia nanya sambil bercanda lah. Saya bilang ya nanti coba saya tanyakan lah. Betul. Nah, mungkin Bang Andri juga sebagai juri pernah denger lah odeng mengodeng gitu kan. Pernah. Cuma yang ingin ditanyakan tuh apakah masih ada gitu sampai sekarang, maksudnya odeng mengodeng di dunia latber ya. Kita nggak ngomongin ke event deh gitu, karena kalau event mungkin yang menonton di YouTube juga rata-rata masih pada main di latber mungkin. Kalau di senior itu kan mungkin udah berat-berat lah gitu. Betul. Jadi kita ngomong di latber. Iya, latber aja. Nah, sekarang itu masih ada gak Bang Andri? Maksudnya pernah denger gak? Oh, nih masih ada nih gitu. Kalau menurut saya ya, dari saya dulu jadi pemain sampai sekarang jadi juri, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk di latber itu nggak ada, Bang. Nggak ada. Bersih berarti kalau di Insya Allah bersih. Karena gini ya, ini saya, sepengalaman saya nih dulu main burung. Itu saya dulu main kacer. Di latberan, alhamdulillah itu burung saya nggak pernah yang namanya jong. Setiap kali bawa itu poin lah intinya. Poin, minimal nominasi lah ya, minimal balik tiket lah ya gitu. Tapi ketika event, ya tapi zaman dulu saya jadi pemain, saya percaya sama juri. Ibarat kata, ya mungkin burung saya kalah bagus dari burung yang lain. Misalkan gini, kalau saya waktu itu event, itu burung saya jangankan konser, nominasi aja enggak. Tapi waktu saya jadi pemain, saya lebih percaya ke juri. Saya tidak kritis. Legowo aja, cuman lihat rekapan ketika burung saya nggak mentok, oh ya udah. Ya wis, berarti kan burung saya lebih bagus, burung lain lebih bagus dari burung kita. Burung saya. Nah, gitu. Tapi ada bagusnya, pemain sekarang itu lebih kritis, bagus. Makanya kalau menurut saya untuk juri zaman sekarang udah mulai takut latberan, takutlah untuk ngodeng. Kenapa? Karena pemain sekarang itu lebih kritis, lebih tahu juga, lebih ngerti juga masalah penilaian. Dan sekarang udah ada media. Betul. Jadi takut dinaikin. Jadi kalau kata saya sih ya, kalau untuk lapangan latberan ya, yang ibarat kata yang saya rasain gitu ya, insya Allah nggak ada lah. Gitu. Itu hanya ya mungkin hanya apa ya? Segelintir orang mungkin. Segelintir orang aja. Nah, terakhir nih Bang, mungkin buat teman-teman yang lagi pada pengen nyari burung, mau mantau di lapangan atau gimana, apa tips and triknya nih Bang buat mantau burung di lapangan, atau dia punya budget lebih nih, dia nggak punya waktu untuk melihara dari trotol, dia pengen ngelihat yang burung, pengen punya burung langsung prestasi instan deh gitu, dia ada rezekinya. Di lapangan. Tips and triknya apa nih Bang, biar ngelihat burung tuh bisa pas gitu. Kalau menurut saya ya 3 tadi, materi, volume, fisik. Gaya lah ya, maksudnya di fisik di sini tuh gaya. Show lah ya. Jadi ya itu tadi, menurut saya durasi itu kita bisa bikin. Dalam kayak murai lah, misalkan biar dia berdurasi, ya dia kan kayak diumbar, bisa di sauna, bisa vitamin. Betul. Jadi kalau menurut saya, kita cari dulu burung yang bermateri. Materinya oke lah. Materinya oke dulu lah. Kita tanpa kita mengedepankan durasinya ya. Kita lihat ya kan, oh materinya enak nih, yang dia bawain enak, gonta-ganti gitu ya kan. Nah, kedua volumenya. Volumenya seperti apa? Tembus gak? Tembus enggak gitu ya kan. Ketika tembus, oke ya kan.
terus gayanya oke enggak, ya kan? Karena gini, zaman sekarang, ya ini yang saya alamin gitu ya. Burung zaman sekarang itu pasti ada burung, ya kita bahasa juri ya, mengkeret. Mengkeret itu dalam artian burung agak enggak, staminanya itu enggak bagus lah, atau gayanya itu enggak bagus, tapi dia bawa materi gitu. Tapi dia bawa materi gitu ya. Pasti jadi minus lah gitu. Minus tetap gitu. Makanya gaya itu harus gitu, makanya karena gaya itu pertama dari misalkan juri pun akan tertarik buat nonton. Betul, karena gayanya itu waduh enak di show-nya, ya kan, pasti dia akan tertarik. Apalagi ditopang volumenya kenceng, materinya enak, udah jadi juri nggak bakal kemana-mana itu. Jadi menurut saya materi, volume, gaya, yang kalau menurut saya ya, yang kita cari burung, mau nyolok burung di lapangan ya, maksudnya cara instan lah gitu, tanpa kita apa namanya beli trotolan gitu ya. Ya itu sih kalau menurut saya. Tapi saya setuju sih teman-teman. Saya juga belakangan ini nggak belakangan sih, dulu awal-awal pas masih joki sama temen abang tuh, ya kita mantau burung ya sama. Maksudnya rata-rata yang pertama dilihat pasti materi dulu. Udah gitu kalau saya memang nggak terlalu suka burung sujud, karena kalau sujud biasanya volumenya kan nggak terlalu kencang. Betul. Jadi saya tuh lebih suka burung yang ngecun-ngecun, materinya enak, ya pasti durasi kerjanya juga dapat. Sama satu lagi nih, ya kebetulan kita bahas burung sujud. Jadi burung sujud itu pun balik lagi, dia secara gaya memang bagus. Tapi burung sujud itu dua versi. Ada yang sujud ngerayu, ya ada yang buka paruh. Tergantung dia buka paruhnya nyepit atau enggak. Kalau menurut saya, ketika dia buka paruhnya nyepit, insya Allah dia bermateri. Tapi kalau buka paruhnya setengah begitu, itu ngemut. Belum tentu bermateri. Betul. Bahkan saya jadi juri pernah ngedengar, beberapa kali ngedengar burung sujud tapi materinya ayam, petok. Bener, bukan sekali, bukan dua kali, sering. Burung betul, secara gaya itu memang benar, kelihatannya itu mewah, sujud. Tapi pas saya dengar materinya petok ya. Ya enggak lah, enggak tahu apalah intinya. Tapi kadang ada, ya kadang saya juga lucu teman-teman. Kayak ngegantang berapa kali gitu. Kebetulan pas kita di pedok penonton gitu kan. Kebetulan di sebelah atau ada jarak beberapa meter, ada mungkin yang punya burung sujud. Terkadang tuh pas burungnya setelah penjurian, kadang dia ngomong burung enak, show sujud begitu nggak dinilai, nggak dapat nominasi. Kadang saya sih nggak mau ngejawab karena nggak mau ribut gitu, karena dan saya bukan juri. Cuma kadang dalam hati saya, ini kan kontesnya kontes kicau, bukan kontes show. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan memang benar kata Bang Andri, dia sujud tapi dia ngemut, apa yang mau dinilai teman-teman? Ya kan? Betul. Apa yang mau dinilai gitu? Tapi gitu sih. Kalau sujudnya nyepit mulutnya, insya Allah itu materi. Ya, itu beda cerita. Gitu. Jadi kadang ya betul kata Bang Andika. Jadi tetap materi dulu, karena gaya itu hanya nanti sebagai perbandingan. Ya betul. Nilai plus lah. Nilai plus, betul. Ketika materinya bagus, volumenya bagus, show-nya juga bagus, ya udah. Otomatis itu burung terbaik. Gitu maksudnya. Nah, mungkin dari kita cukup sekian teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa japri saya juga. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalas pesan atau komentar teman satu persatu. Mungkin cukup dari saya, bersama Mas Ran, dari Bang Andri juga mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.